Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah Marwa dengan NPM 220010920031. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal, neraca lajur, neraca saldo, laporan laba rugi, dan sebagainya untuk memenuhi tugas UAS praktek akuntansi. Di sini sudah diberikan beberapa soal untuk dikerjakan, dan di sini saya sudah membuat jurnal secara manual terlebih dahulu. Nantinya akan saya copy ke dalam jurnal yang sudah disediakan di sini. Untuk yang pertama, soal pertama untuk tanggal 3, yaitu dibeli barang dagangan secara kredit dengan syarat 1/10 net IUM dengan harga 1.800.000. Dengan jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang dengan refnya 112 dan 211 untuk utang dagang, dan untuk jumlah di debit 1.800.000, begitupun untuk di kredit yaitu 1.800.000. Selanjutnya untuk tanggal 9 yaitu dikembalikan 40% dari barang yang dibeli tanggal 3 Januari yang lalu karena rusak. Untuk jurnalnya yaitu utang dagang pada persediaan barang dagang sebesar 720.000 di debit dan 720.000 di kredit. 720.000 didapat dari 1.800.000 dikali 40% karena dikembalikan 40% barang yang dibeli, maka hasilnya 720.000. Untuk selanjutnya tanggal 12 yaitu dijual barang dagangan secara tunai sebesar 920.000 dan ada beban pokok sebesar 550.000. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 12 kas pada penjualan sebesar 920.000 di debit dan 920.000 di kredit. Selanjutnya ada beban pokok sebesar 550, yaitu jurnalnya beban pokok penjualan pada persediaan barang dagangan 550.000 di debit dan 550.000 juga di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 15 yaitu dibeli barang dagangan seharga 6 juta, syarat kreditnya yaitu 3/15 N/30. Untuk jurnalnya tanggal 15 yaitu pembelian barang dagangan pada utang dagang sebesar 6 juta di debit dan 6 juta rupiah di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 16 dibayar biaya angkutan atas pembelian barang sebesar 360.000. Untuk jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada kas sebesar 360.000 di debit dan 360.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 18 yaitu diterima barang yang dikembalikan konsumen dari penjualan tanggal 16 Januari seharga Rp800.000 dan beban pokok Rp480.000. Untuk jurnalnya sendiri yaitu retur penjualan karena dikembalikan barang dagang dari konsumen pada piutang usaha sebesar Rp800.000 di debit dan Rp800.000 di kredit, dan ada beban pokok Rp480.000 juga, maka jurnalnya yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar Rp480.000. Selanjutnya pada tanggal 24 dibayar kepada pemasok untuk transaksi pembelian tanggal 15 Januari dikurangi potongan. Jadi untuk tanggal 15 Januari tadi dibeli barang dagangan sebesar Rp6 juta, yaitu dapat potongan 3/15 N/30. Karena belum tanggal 30 maka dapat potongan 3%, jadi 6 juta dikali 3% yaitu hasilnya 180.000. Untuk potongannya sendiri 180.000. Jadi untuk jurnalnya pada tanggal 24 yaitu utang dagang pada potongan pembelian dan kas. Untuk utang dagang sendiri sebesar 6 juta di debit dan potongan pembelian sendiri 180.000 dan kasnya 5.820.000. Didapat dari 6 juta dikurangi 180.000.
Selanjutnya pada tanggal 28 dibayar gaji karyawan bulan ini sebesar 8 juta rupiah, yaitu jurnalnya yaitu beban gaji pada kas sebesar 80 juta rupiah di debit dan 8 juta rupiah di kredit. Untuk yang terakhir dibayar jumlah yang terutang dari transaksi pembelian kredit tanggal 3 Januari dikurangi retur tanggal 9 Januari. Untuk tanggal 29 Januari itu dibayar jumlah yang terutang. Tanggal 3 sendiri yaitu utangnya tuh 1.800.000 dan ditambah dan dikurangi dengan retur tanggal 9 sebesar 720.000 rupiah. Jadi 1.800.000 rupiah dikurangi 720.000 rupiah hasilnya yaitu 1.080.000 rupiah di debit dan 1.080.000 rupiah di kredit. Untuk jurnalnya seperti itu dan sudah saya copy di jurnal umum atau buku besar seperti ini. Dan untuk totalnya sendiri yaitu 159.310.000 rupiah di debit dan kreditnya 159.310.000 rupiah di kredit, artinya balance. Selanjutnya untuk neraca saldo, ini ada soal untuk jurnal penyesuaian. Ada soal tanggal persediaan barang dagang 30 Desember 2020 setelah dilakukan perhitungan fisik adalah 17.500.000. Ini kita masukkan di bulan 12, artinya di bulan Desember, dengan jurnal umumnya yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar 1.500.000 rupiah. Mengapa bisa 1.500.000 rupiah? Karena diketahui untuk persediaan barang dagangan yaitu 19 juta rupiah dikurangi dengan soalnya diketahui 17.500.000 rupiah, yaitu hasilnya 1.500.000 rupiah di debit dan 1.500.000 rupiah di kredit. Seperti itu. Selanjutnya ini untuk neraca saldo. Neraca saldo untuk totalnya di debit sebesar 113.700.000 rupiah dan di kredit 113.700.000 rupiah, artinya balance. Selanjutnya untuk neraca lajur. Untuk neraca lajur, neraca saldonya yang disesuaikan itu sudah sama seperti yang disesuaikan jurnal penyesuaian juga. Untuk ini neraca saldo yang disesuaikan yaitu sebesar 113.700.000 rupiah di debit dan 133.700.000 rupiah di debit dan 133.700.000 rupiah di kredit. Dan untuk lapor rugi labanya yaitu di debit sebesar 10.370.000 rupiah dan untuk di kredit sebesar 1.100.000 rupiah dan dikurangi dengan 9.270.000 rupiah. 9.270.000 rupiah didapat dari pendapatan dikurangi dengan retur. Mohon maaf. Untuk 9.270.000 rupiah didapat dari penjualan sebesar 920.000 rupiah dikurangi dengan retur penjualan sebesar 800.000 rupiah ditambah dengan potongan penjualan sebesar 180.000 rupiah dengan total pendapatan yaitu 300.000 rupiah. Dan untuk total beban itu ada beban gaji sebesar 8 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 1.570.000 rupiah. Untuk total beban sendiri yaitu 9.570.000 rupiah dikurangi dengan 300.000 untuk total pendapatan yaitu 300.000 laba rugi yaitu pendapatan dikurangi total beban yaitu 300.000 dikurangi 9.570.000 rupiah.
Ya, hasilnya 9.270.000 rupiah. Maka di sini dianggap rugi. Selanjutnya, tetapi ini ada keuntungan sebesar 1.100.000 rupiah. Selanjutnya ada neraca, yaitu neracanya dengan total 123.330.000 rupiah di debit dan di kreditnya sebesar 132.600.000 rupiah. Dikurangin karena kita rugi, maka kita mengurangkan. Kalau kita laba, maka itu akan dijumlah. Karena tadi rugi, maka dikurangin 9.270.000 rupiah. Didapat dari sama yang sudah dijelaskan tadi, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total beban. 300.000 dikurangi dengan 9.570.000 rupiah. Hasilnya di debit 123.330.000 rupiah dan di kredit 123.330.000 rupiah. Artinya balance. Untuk neracanya, untuk neraca lajur semuanya balance. Selanjutnya di sini ada neraca, yaitu neraca terakhir, yaitu untuk kasnya totalnya 1.160.000 rupiah. Untuk persediaan barang dagang sebesar 24.870.000 rupiah. Untuk piutang dagang sebesar 9.200.000 rupiah. Untuk perlengkapan sebesar 8.000.000 rupiah. Untuk kendaraan sebesar 60.000.000 rupiah. Untuk peralatan sebesar 20.100.000 rupiah. Dengan total jumlah asetnya yaitu 123.330.000 rupiah. Selanjutnya untuk kewajiban atau pasifa, di sini kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban itu ada dua, utang dagang dan utang gaji. Utang dagangnya sebesar 14.600.000 rupiah dan untuk gajinya kosong karena kita tidak ada utang gaji. Tidak melakukan hutang. Selanjutnya ada ekuitas. Untuk modal Slamet sendiri, Pak Slamet sendiri, yaitu sebesar, di sini modal akhir Pak Slamet yaitu sebesar 108.730.000 rupiah dengan total jumlah pasifa atau jumlah kewajiban dan ekuitas yaitu sebesar 123.330.000 rupiah. Artinya balance. Selanjutnya ini adalah laporan perubahan posisi ekuitas atau perubahan modal. Untuk modal awalnya sendiri yaitu 118 juta rupiah dikurangi dengan rugi, ya kan? Karena kalau kita laba akan ditambahkan. Karena kita mengalami kerugian, yaitu maka dikurangin modal awal dikurangi dengan rugi tadi. Jadi 118 juta rupiah dikurangi dengan 9.270.000 rupiah. Dengan total modal akhirnya 108.730.000 rupiah. Sama dengan seperti yang di neraca, 108.730.000 rupiah. Selanjutnya ada terakhir laporan laba rugi. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, laporan laba rugi yaitu didapat dari pendapatan dan total beban. Nah, untuk laba bersihnya sendiri yaitu ada ditambahkan dengan HPP. Jadi untuk HPP-nya sendiri yaitu persediaan awalnya itu 19 juta dan persediaan akhirnya itu 24.870.000 rupiah. Dikurangin, jadi 19 juta dikurangin 24.870.000 rupiah dengan totalnya HPP terakhir 5.870.000 rupiah. Dan untuk laba bersihnya yaitu total beban dikurangin dengan HPP-nya. Yaitu sebesar laba bersihnya 3.400.000 rupiah. Mengalami kerugian sebesar 3.400.000 rupiah. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas
UAS Praktek Akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.